tentang dugaan penistaan agama yang berlangsung sejak tadi pagi, dan kini kita langsung ikuti keterangan Ahok. 15 poin ya, 15 poin yang menjadi keberatan dari Bapak Basuki Cahayapurnama karena memberikan keterangan tidak benar dan fitnah pada persidangan. Izin saya bacakan. Keberatan pertama, Bapak Basuki Cahayapurnama keberatan dengan keterangan saksi Irena mengenai tuduhan penodaan agama yang dilakukan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama pada saat doorstop di Balai Kota, kantor DPP Nasdem, dan juga pada e-book yang berjudul Merubah Indonesia, dan pada video YouTube di Pulau Seribu. Keberatan kedua, saksi Irena hanya mengambil kalimat pada Bapak Basuki Cahayapurnama sepenggal-sepenggal, tidak utuh, yaitu pada kalimat jangan percaya sama orang. Faktanya orang di sini yang dimaksud oleh Bapak Basuki Cahayapurnama bukan ulama, melainkan oknum politisi yang kerasukan roh kolonial. Ketiga, Bapak Basuki keberatan dengan pernyataan saksi Irena yang menyatakan bahwa Bapak Basuki menafsirkan sendiri Al-Maidah 51. Faktanya, pada buku e-book Bapak Basuki Cahayapurnama berjudul Merubah Indonesia, jelas tertulis pada setelah saya tanyakan teman-teman termasuk Gus Dur. Di situ tertulis seperti itu. Dan Bapak Basuki Cahayapurnama tidak pernah mengkritisi suci Al-Quran. Keempat, pada keterangan di BAP nomor 11, saksi Irena mengatakan cerminan kebencian Bapak Basuki Cahayapurnama terhadap agama Islam. Hal itu jelas tidak benar dan fitnah. Sebab faktanya adalah orang tua angkat Bapak Basuki Cahayapurnama beserta saudara angkatnya Muslim yang notabene sangat Muslim yang taat pasti sangat marah dan sedih, sebagaimana yang sudah diungkapkan pada nota keberatan Bapak Basuki Cahayapurnama pada sidang yang lalu. Selain itu, sampai sekarang di rumah Bapak Basuki di Belitung masih ada kotak sumbangan untuk membangun masjid. Karena Bapak Basuki dipercaya untuk itu, dan juga Bapak Basuki menyumbang bangunan masjid dari uang pribadi. Kelima, keberatan pernyataan saksi Irena yang menyatakan soal iman dan sembahyang adalah cermin kebencian Bapak Basuki kepada agama Islam. Faktanya adalah konteks pembicaraan Bapak Basuki adalah soal PNS dan kedudukan Bapak Basuki sebagai gubernur atau pejabat, di mana pada saat itu Bapak Basuki menyampaikan untuk apa mengaku punya iman dan sembahyang kalau kita melanggar sumpah jabatan. Jangan mengaku punya iman kalau masih korupsi. Makanya saya tunjukkan cara beriman yang baik. Keenam, saksi Irena tidak mau menjawab saat ditanya pendapatnya mengenai adanya partai berbasis Islam yang mendukung calon non-Muslim. Ketujuh, keberatan atas kalimat saksi Irena yang mengatakan Bapak Basuki memakai pidato di Kepulauan Seribu sebagai kampanye terselubung. Faktanya itu adalah kunjungan kerja dan tidak ada kampanye. Kedelapan, keterangan saksi Irena pada BAP-nya nomor 13 mengenai gangguan nyata terhadap kultur NKRI. Faktanya adalah justru Bapak Basuki sangat mendukung kesatuan NKRI dan terlihat dalam bukunya, bisa dilihat pada halaman 40. 9. Saksi Irena menerangkan bahwa yang hadir di Pulau Seribu semua adalah anak buah Bapak Basuki dan nelayan yang dapat ikan kerapu, sehingga semua tepuk tangan dan tertawa. Faktanya yang hadir di sana adalah tokoh masyarakat, anggota DPR RI, para nelayan yang tidak ikut membudidayakan. Justru kedatangan Bapak Basuki ke Pulau Seribu karena pada tahun 2014 hanya satu orang yang sukses ikut program pembudidayaan ikan kerapu. Juga tahun 2015 hanya satu orang, hingga tahun 2016 Bapak Basuki mengajak dari sekolah perikanan untuk datang ke Pulau Seribu. 10. Bapak Basuki keberatan dengan saksi Irena yang mengatakan jangan harap Yesus turun di akhir zaman.
Menurut Bapak Basuki, itulah harapan orang Kristen yang janji Yesus Kristus yang belum digenapi. Ke-11, Bapak Basuki juga keberatan dengan saksi Irena yang mengatakan di Bible ada bilang orang Islam sesat atau domba yang hilang. Ke-12, Bapak Basuki keberatan terhadap anggapan saksi Irena bahwa Bapak Basuki ada kampanye di Kepulauan Seribu dan Bapak Basuki mengatakan, pilihlah saya. Faktanya, Bapak Basuki mengatakan, jangan pilih saya. Ke-13, Bapak Basuki tidak pernah meminjamkan Monas untuk perayaan Paskah sebagaimana disebutkan saksi Irena. Selama menjadi gubernur, Bapak Basuki untuk perayaan keagamaan di Istiqlal, katedral, atau lapangan banteng itu sesuai dengan ketentuan Perpres dan Bapak Basuki hanya menjalankan aturan saja. Ke-14, Bapak Basuki tidak pernah mengubah aturan seragam sekolah dan meniadakan pakaian muslim dan muslimah. Justru Bapak Basuki membuat program untuk memberikan dana sebesar Rp600.000 untuk kepentingan seragam tersebut. Sampai sekarang semua sekolah SMP, SMA masih memakai seragam muslimah, sehingga keterangan saksi Irena ini bisa dikategorikan sebagai fitnah. Ke-15, soal Bapak Basuki yang membongkar masjid dan tidak membangunnya kembali, hingga saat ini sebagaimana diterangkan saksi Irena di persidangan, faktanya adalah Bapak Basuki tidak pernah merubuhkan masjid dan tidak dibangun lagi. Yang ada justru jika mau membangun masjid baru, maka harus merubuhkan masjid yang lama. Namun, soal belum dibangun hingga saat ini itu hanya terkait tender yang belum selesai. Atas dasar keberatan Bapak Basuki tersebut, pada keterangan saksi Irena yang tidak benar, melalui tim penasihat hukum meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu. Atas permintaan tim penasihat hukum tersebut, dalam persidangan majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkannya. Dan kemudian atas keterangan saksi Irena tersebut, melalui tim pengacara, Bapak Basuki akan melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya dengan dasar fitnah. Saksi terakhir yaitu dari saudara Willy Dindani. Ya, dari keterangannya ini juga ada yang keterangannya tidak benar dan sangat tidak benar, dan ini sudah dimintakan untuk ditunda keterangannya sampai persidangan berikutnya dengan menghadirkan penyidik. Jadi akan dihadirkan sidang berikutnya 2 orang polisi penyidik verbalis. Karena saksi Dani ini dia menyalahkan penyidik, katanya yang salah ketik. Padahal di laporannya dia menyatakan bahwa dia melaporkan pidato Pak Ahok yang di Pulau Seribu itu tanggal 6 September. Dan padahal pidato itu tanggal 27 September. Jadi sebelum kejadian pidato yang 27 6 Desember dia udah membuat laporan. Satu, soal tempusnya, 6 September. Ya. Yang kedua, soal tempus, soal tadi soal tempus, soal lokusnya. Dia bilang kejadiannya itu, pidatonya itu adalah di Bogor, Tegalega, Bogor. Padahal semua orang tahu kejadiannya itu adalah di Pulau Seribu. Karena ini kita minta kepada hakim untuk mempersoalkan dulu laporan ini, karena ini bisa juga berarti laporan palsu, ya. Dan ini sehingga kita tidak mau mengajukan pertanyaan sebelum masalah ini clear. Karena itulah hakim berembuk, ya, bermusyawarah dan memutuskan pertanyaan dihentikan dulu, dilanjutkan minggu depan sidang tanggal 17 ya Januari, ya, dengan mendatangkan 2 polisi. Nah, Polres Bogor, dan saksi Dani ini mencoba berbohong tadi. Pada waktu dipersoalkan mengenai soal waktunya, dia bilang bahwa dia katanya sudah maghrib dan ngantuk. Nah, padahal pemeriksaan itu jam 11 pagi.
Dengan demikian alasannya adalah mengada-ngada, dan ini nanti akan kita pertanyakan kepada penyidik masalah ini. Dan dia, iya. Dan untuk ini dia menyalahkan polisi. Oleh karena itulah makanya minggu depan berikutnya akan dikonfrontir dengan dua penyidik. Saya ingin luruskan tadi dari pernyataan terakhir bahwa setelah kita kemudian memberikan satu bantahan terhadap beberapa keterangan saksi dari Irena, penasihat hukum itu meminta kepada majelis hakim, bukan kepada JPU, tapi meminta kepada majelis hakim untuk menerbitkan surat penetapan terhadap keterangan seorang saksi yang kami kualifikasi sebagai saksi palsu, memberikan keterangan palsu, tidak berdasar di bawah sumpah yang tidak benar. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, so. Ya, demikian tadi keterangan dari sejumlah kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Pernyataan di persidangan, Irene mengatakan bahwa ia mengetahui adanya video tersebut dari sosial media dan ia fokus pada 13 detik pidato Ahok yang mengenai surat Al-Maidah 51, dan selain itu Irene juga mengatakan bahwa sebagai muslimah ia merasa tersinggung dengan adanya ucapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama nonaktif, yaitu Ahok, di mana ia mengatakan bahwa ya sepertinya pemirsa, di belakang kami saat ini sesaat lagi akan ada konferensi pers oleh kuasa hukum Humphrey dan juga kuasa hukum lainnya. Kita langsung saja ke konferensi yang akan dilaksanakan. Oke, ada dulu aja. Bisa mulai sekarang? Udah ya? Saya mulai dan terima kasih. Saya nggak boleh tambahin. Udah? 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 Udah ya? Ya begini. Jadi gini teman-teman pers, karena teman pers nggak bisa masuk, ya kita mau menyampaikan hasil pemeriksaan saksi yang namanya Ibu Irena Handono. Nah, apa yang terjadi pada saat Ibu Irena Handono ini memberikan keterangannya? Nah, keterangan-keterangannya itu jelas banyak keterangan-keteranrangan yang bersifat palsu dan juga fitnah. Contohnya adalah dia menyatakan bahwa Pak Ahok waktu menjadi gubernur itu merobohkan masjid. Pak Ahok bilang, masjid mana yang saya robohkan? Ya, kalau ada masjid yang dikatakan waktu yang di Marunda itu bukan dirobohkan, itu mau dibangun kembali. Bagaimana saya merobohkan masjid, padahal saya membangun sekian banyak masjid? Ya, jadi apa yang saudara saksi bilangkan ini adalah bohong, ya, dan fitnah. Itu satu. Kedua, katanya bahwa Pak Ahok ini pada waktu menjadi gubernur itu tidak membolehkan untuk dilakukan kegiatan keagamaan di sekitar Monas, ya, untuk kalangan umat Islam. Tetapi untuk kegiatan Paskah untuk orang Kristen diperbolehkan. Pak Ahok bilang, saya tidak pernah membolehkan kegiatan-kegiatan dari agama manapun juga karena memang sesuai peraturan, ya, bahwa Monas itu hanya untuk acara kenegaraan, ya. Kalau untuk tempat lain itu sudah ada untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan tidak pernah ada larangan
ya untuk keagamaan tertentu. Jadi ini pun juga fitnah untuk itu. Dan juga berkaitan juga ya mengenai katanya pada hari tertentu Jumat itu tidak boleh memakai pakaian-pakaian keagamaan ya muslim ya seperti pakaian jilbab. Pak Ahok bilang tidak benar itu. Sampai saat ini juga bebas semua sekolah ya madrasah memakai pakaian muslim untuk itu. Malah saya memberikan dana bantuan yang cukup besar ya untuk pakaian-pakaian tersebut dari APBN. Ini pun juga fitnah. Nah, jadi ada beberapa hal lainnya lagi yang membuktikan bahwa sebenarnya keterangan dari Ibu Irena Handono ini bahkan juga memecah belah daripada NKRI ya katanya. Jadi ya, jadi sebenarnya ya kalau saya misalnya bilang bahwa katakanlah ya contohnya katanya Ibu Irena bilang ini Pak Ahok bilang di balai kota bahwa tidak ada yang beriman ya, hanya saya yang beriman, saya akan tunjukkan iman saya. Loh, Pak Ahok bilang coba dengar benar-benar pidato saya waktu di balai kota. Saya bilang bahwa kalau memang kalian beriman, kalian jangan korupsi, kalian kerja yang benar, nah itu baru beriman. Tapi kalau ngaku beriman kalian korupsi, kalian kerja nggak benar, bagaimana kalian bisa bilang beriman? Nah, coba lihat keseluruhan apa yang saya kemukakan, jangan sepotong-sepotong menurut penafsirannya. Jadi jangan bilang saya memecah belah NKRI segala macam. Ya, saksi inilah yang mau memecah belah NKRI segala macam. Jadi saksi sebenarnya ya hanya mau mengambil sepotong saja yang berkaitan dengan katakanlah perkataan Al-Maidah. Tapi dia nggak melihat keseluruhan konteks daripada pidato di Pulau Seribu yang 1 jam 48 menit tersebut begitu ya. Bahkan ada lagi yang saksi jelas-jelas bohong. Dia bilang pada waktu di Pulau Seribu ya, ini Ahok ini bilang pilih saya katanya. Loh, saya bilang nggak bisa bilang pilih saya. Kalau bilang pilih saya udah melanggar itu katanya ketentuan untuk kampanye. Malah saya bilang jangan pilih saya. Yang penting program ini untuk ikan kerapu itu harus jalan. Karena saya udah lihat program ini ternyata dari tahun 2014 tahun 2015 kurang peminatnya. Jadi tidak ada satupun kan bisa kelihatan transkrip daripada pidato di Pulau Seribu. Nah, bagaimana bisa ibu bilang pilih saya? Berarti ini saksi palsu. Ya, karena apa yang dinyatakan di persidangan itulah yang dijadikan pegangan. Oleh karena itulah menghina orang Pulau Seribu dan terima itu. Ada terima ikan kerapu ya ke depan. Nah, juga waktu ditanya bagaimana katanya dia bilang orang Pulau Seribu itu katanya apa? Sebenarnya katanya takut ya karena mereka udah terima katanya program atau apa katakanlah fasilitas daripada untuk ikan kerapu dan yang lain-lain tuh bawahannya. Nah, kemudian Pak Ahok bilang waktu keberatannya, "Loh, bagaimana bisa bawahan semuanya? Ada anggota DPRD, ada anggota DPD semuanya, ada masyarakat juga yang bebas untuk itu. Waktu mereka diberi kesempatan untuk juga mereka bebas bertanya, nggak ada masalah. Mereka tepuk tangan bukan karena takut sama saya. Mereka tepuk tangan karena mereka senang adanya program tersebut. Nah, jadi berbagai keterangan palsu atau fitnah tersebut tadi kita sudah minta kepada majelis hakim untuk melakukan proses hukum kepada Ibu Irena ini sebagai saksi palsu. Nah, dan karena sudah di bawah sumpah. Nah, majelis hakim tadi bilang kita akan pertimbangkan ini. Tapi kalau kita pertimbangan ini kita akan berakibat bisa menghentikan daripada proses hukum yang berjalan. Kita bilang ya ini sebagai konsekuensi daripada keterangan saksi ya Irena Handono ini yang kita anggap sudah sangat keterlaluan ya, bahkan sudah keterangan palsu, sudah karakter assassination, pembunuhan karakter, sudahlah fitnah, semuanya bukan 1, 2 tapi sudah katakanlah sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu ya kita sudah mengambil sikap ya atau keputusan selain kita minta kepada majelis hakim untuk melakukan proses hukum ya untuk saksian palsunya, kita akan melakukan juga laporan ke polisi kepada Ibu Irena ini karena berbahaya apa yang Ibu Irena bilang ini, karena ini akan menjadi katakanlah suatu persoalan nanti yang bisa timbul di masyarakat pada apa yang dia ngomongkan itu sangat terang benderang sekali adalah satu hal yang keterangan tidak benar, bahkan boleh dibilang keterangan yang merupakan satu fitnah atau karakter assassination. Itu aja yang perlu tahu.
kita akan laporkan ya, karena ini udah menyangkut sekarang harus sidang sampai akhir ya, besok kita udah laporkan ke Polda Metro Jaya. Termasuk yang Pedri juga nggak sih Pak? Pedri juga katanya akan dilaporkan kan Pak? Pedri masih kita pelajari dulu ya, tetapi ya ada beberapa yang paling tidak yang hari ini yang kita sudah lihat sangat jelas sekali adalah ya Ibu Irena tanpa pembuktian lagi. Dan itulah makanya tadi majelis hakim mengambil satu sikap yang menurut hemat kita cukup clear ya, bahwa akan dipertimbangkan semuanya ya. Dalam hal ini apa yang menjadi permohonan kita ya, itu permohonan yang sangat beralasan karena majelis hakim mendengar ya secara jelas apa yang terjadi dalam ruangan sidang, apa yang dikemukakan oleh Ibu Irena ini gitu. Jadi ini bukan mengada-ngada. Pak, biasanya kan saksi di persidangan itu memberikan keterangan atas pertanyaan yang diberikan. Boleh tahu itu ketika Bu Irena memberikan keterangan itu ketika pertanyaan seperti apa dan dari mana? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan dari apa yang berdasarkan apa yang diberita acara. Ya, contohnya tadi ditanyakan, ini satu contoh, yaitu mengenai bagaimana sikap dari orang Kepulauan Seribu yang pada waktu itu hadir. Oh, mereka itu tertekan, ya. Mereka itu sebenarnya ya tidak bisa mengutarakan yang sebenarnya, perasaan mereka yang menganggap bahwa itu adalah penodaan agama. Ya, karena itulah katanya orang Kepulauan Seribu itu ya dalam keadaan kondisi ketakutan ya, karena mereka itu banyak kan juga anak buahnya, dan itu sebenarnya tidak benar. Dan juga dia bilang itu kampanye terselubung. Nah, bagaimana kampanye terselubung? Orang nggak ada bicarakan mengenai soal untuk memilih ke dia, kok hanya bicarakan mengenai program saja. Dan katanya juga Pak Ahok. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan pers dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yang menolak kesaksian yang dihadirkan hari ini dalam sidang, bahwa menyatakan bahwa sejumlah kesaksian dari saksi yang hadir palsu, dan itu tadi sebelumnya ada laporan dari reporter Pramadika Samudra.